Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini Jumat tanggal 10 Mei 2024, renungan harian kita mengambil tema memilih baju baru atau baju lama. Sebelum itu, terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kami sangat bersyukur padamu ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, karena hari ini kami masih boleh membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dengan benar dan melaksanakannya dalam keseharian kami. Melalui kasih Maha Besar Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam keluarga-keluarga Kristen banyak yang memberikan baju baru untuk putra-putri masing-masing saat perayaan Natal. Baju baru dipilih untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari sangat wajar apabila kita menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kita hadapi. Apabila kita diundang hadir untuk bertemu dengan seorang yang sangat penting, misalnya presiden atau raja, tentu kita akan memilih baju yang baik atau bahkan terbaik yang ada pada kita. Bukan hanya baju, akan tetapi juga sikap dan perilaku kita akan kita sesuaikan. Untuk mengikuti acara-acara penting dan terhormat, kita perlu memilih baju tertentu dan bila perlu baju baru. Bagi kita yang sudah bukan anak-anak lagi, yang perlu kita siapkan sebenarnya bukan baju saja. Bahkan mungkin baju itu hanya kiasan saja. Karena yang paling utama yang perlu kita bawa dalam acara dengan orang penting dan terhormat itu adalah sikap dan perilaku kita. Apabila kita berbuat yang tidak senonoh, misal kita tiba-tiba mengambil makanan sebelum waktu yang disediakan, pasti kita akan diminta keluar oleh petugas keamanan acara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat ini kita juga bersiap memperingati kedatangan Roh Kudus. Kita perlu merenungkan kembali baju apa yang selama ini kita pakai. Artinya, bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap Roh Kudus yang sesungguhnya tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Injil Matius 9 ayat 16-17 mengatakan demikian. Tidak seorang pun menambalkan secara kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, Matius 9 ayat 16 dituliskan demikian. Kalau orang punya baju lama yang sudah robek, dia tidak akan menambal baju itu dengan kain yang baru. Karena kalau baju itu dicuci, kain baru yang ditambal itu akan mengerut dan membuat bagian yang robek itu semakin robek lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, persiapan untuk merayakan kedatangan Roh Kudus pada hari Minggu 19 Mei 2024 yang akan datang merupakan momentum atau kesempatan penting untuk kita mengambil sikap, selalu memilih baju baru yaitu roh dan kebenaran, ataupun tetap memakai baju lama yaitu baju nafsu kedagingan atau roh keduniawian. Kalau kita mengingat bahwa Roh Kudus secara hakikat adalah Roh Allah yang Maha Kudus yang berkenan berdiam di dalam hati manusia, maka pertama kali tentu kita harus memenuhi permintaan Tuhan, yaitu percaya akan karya penyelamatannya sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 dan berbagai ayat yang lain. Akan tetapi bukan sekedar percaya akan keberadaan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, melainkan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menurut kesaksian dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus
di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memilih kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Perintah kuduslah kamu merupakan perintah agar kita hidup kudus, atau dalam ungkapan yang lebih mudah dimengerti, hidup khusus untuk Tuhan. Seluruh aspek hidup ini, baik pribadi, pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan kita tujukan khusus untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam kerangka hidup khusus untuk Tuhan itu, sikap dan perilaku kita perlu meneladani karakter Tuhan Yesus Kristus semasa pelayanan di dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Karakter yang ditunjukkan terutama adalah ketaatan dan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pilihan diserahkan kepada kita masing-masing. Ada pilihan baju baru, yaitu sikap hidup dalam roh dan kebenaran, atau pilihan baju lama, yaitu roh kedagingan. Kalau kita mempersilahkan Roh Kudus masuk dalam hati kita, tetapi kita terus memilih baju roh kedagingan, tentu Roh Kudus tidak akan berkenan. Adapun hati serta pikiran kita sendiri akan tidak tenang. Dalam Yakobus 1 ayat 8 tertulis, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Ingin menerima Roh Kudus, namun dengan sikap hati yang diisi roh kedagingan, akan membuat hati dan pikiran kita kacau balau. Ibarat baju yang lama, yang robek ditambah dengan kain yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat bersiap diri merayakan kedatangan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.